Halo Indonesia, I love you full Indonesia ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia ya. Karyaku banyak, es eco Madiun, nasi goreng daun pisang, soto ayam Madiun, dan yang super topnya adalah mie ungkep ya. Mie ungkep ini harganya mahal ya. Jangan sekali-kali Anda membeli mie ungkep, karena ini mie ungkep adalah mie termahal di dunia. Itu saya ciptakan ke sana ya. Jadi porsinya sedikit, harganya 100.000. Jadi Anda kalau memang nggak ada duit, jangan sekali-kali Anda beli mie ungkep. Anda pasti kecewa ya. Ini untuk makanan bos-bos kepret ya. Bos kepret itu duitnya ya, kalau dicabut yang merah-merah itu keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Nah itulah bos-bos kepret. Jadi mie ungkep ini adalah makanan bos-bos kepret ya. Oke ya. Saya di sini mau berbicara yaitu masalah pejuang masjid. Oke ya. Masjid ya, itu adalah rumah daripada Allah. Jadi seandainya ada memaafkan tanah, berarti Anda sudah menyerahkan ya, menyerahkan tanah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibikinlah sebagai masjid. Kegelisahan saya adalah selama ini masjid di tempat kita ini selalu terkunci ya. Setelah sholat duhur dikunci, setelah sholat asar dikunci. Nah ini gaya-gaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam. Karena apa? Masjid ini adalah rumah Allah. Kalau rumah Allah itu siapapun ya, dan kapanpun bisa masuk ke dalam masjid ini ya. Tak terkecuali para saudagar-saudagar yang membawa dagangannya, dia mau istirahat di masjid, mau tidur di masjid, silakan ya, silakan ya. Jadi masjid ini harus terbuka untuk siapapun ya, siapapun yang akan masuk dalam masjid di sini. Itulah jadi kita harus mengubah mindset kita, saudara. Masjid kok buat tidur? Nah itu, ini adalah salah sama sekali, salah kaprah. Karena apa? Karena masjid ini adalah rumah Allah ya. Rumah Allah ya, rumah Allah. Jadi siapapun yang akan singgah di masjid, mau bermalam sampai berapa malam silahkan. Karena ini rumah Allah. Mungkin mereka lagi mau menata hidupnya. Barangkali orang Kristen ya, dia lagi kehidupannya lagi goyang, akhirnya dia merana tidur di masjid berapa hari. Kita sebagai kiai harus membimbing dia ya. Kita bimbing secara baik-baik, pelan-pelan kita arahkan. Kenapa nak? Kamu kayaknya lagi ada masalah. Iya kiai. Yaudah ke sana. Kamu tidur aja di masjid sini. Itu harus dijamu ya. Kasih makan, kasih kopi, segala macam harus kita jamu. Duitnya dari mana? Dari kota amal itu tadi, saudara. Jadi Islam itu agama rahmatan lil alamin. Jadi beda dengan agama-agama yang lain. Jadi harus lebih open the case ya. Artinya terbuka lebar ya. Jadi nggak tertutup. Jadi nggak seperti
tempat ibadah-ibadah yang lain. Islam itu terbuka, saudara. Jadi jangan disamakan dengan tempat ibadah-ibadah yang lain. Itulah ya. Jadi kesalahan kita, ya, kesalahan kita selama ini, marilah kita perbaiki. Kita perbaiki ya. Jangan kita punya prasangka buruk kepada mereka. Kita harus berlaku baik kepada siapapun. Berlaku yang bijaksana. Apalagi seorang kiai, seorang ajingan, seorang ustadz. Ya. Kita harus baik. Jangan seperti kita ini, orang yang menganggap bahwa kita itu paling benar, jangan. Kita udah sholat jamaah, ada orang tidur, kita omel-omelin, kita tenang-tenang, jangan. Berlakulah yang bijaksana. Karena ini rumah Allah. Jadi masjid itu beda dengan tempat ibadah yang lain, harus terbuka selebar-lebarnya untuk siapapun. Dia mau menggunakan WC, mau menggunakan kamar mandi, dia mau tidur, sekedar istirahat, itu dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Terus yang kedua, curiga mereka belum kita kenal. Nah inilah, ini suara-suara brengsek ini. Jadi kita selalu suudzon, curiga kepada orang-orang baru yang datang di situ. Kita curigain terus. Itu salah, saudara. Itu suara-suara brengsek, suara-suara bajingan itu. Mereka orang asing yang belum pernah kita lihat, dilihatin terus, dicurigai terus. Itu nggak boleh begitu, saudara. Nggak boleh. Takut jam dinainya kehilangan. Takut uang kotaknya kehilangan. Jangan curiga terus sama orang, gitu loh. Pernahkah kotak amal hilang 1 miliar? 1 triliun? Nggak pernah. Kalau harta rakyat Indonesia dicuri oleh koruptor itu miliaran, triliunan. Itu dia biasa. Ini orang datang ke masjid dicurigai terus karena dia orang asing. Itu kata-kata itu harus dihapus, saudara. Suudzon terus. Ya. Jadi kita itu harus los, bebas. Pikiran kita dan Pak Kiai yang membimbing di situ harus baik dan ramah. Dia mau tidur berapa hari, dia lagi menata kehidupannya mungkin. Nanti seandainya Pak Kiai itu bijaksana, dia tidur berapa hari, Pak Kiai menanggapi dengan baik, orang itu akhirnya akan berpikir, ternyata Islam itu baik ya, indah. Maka dia akan masuk Islam. Ya. Saya terus terang tidak senang sama sekali. Orang selalu curiga. Tolong ini masjid dibongkar semua. Kalau perlu masjid gak perlu ada dinding-dindingan. Jadi hanya atap, ya. Ini rumah Allah, siapapun bisa masuk ke sini. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali mencurigai orang yang tidur di masjid atau tiduran atau ngobrol. Jangan kita curigai, ya. Kita harus suudzon kepada manusia di bumi ini, berbuat baik. Ya, itu harus betul-betul diperhatikan, ya, betul-betul diperhatikan, dirubah mindset kita. Bagaimana Islam bisa indah, saudara? Seakan-akan sekarang itu tegang.
Kejam Islam itu. Kenapa? Masjid dikunci. Nanti jangan-jangan buat tidur orang, buat itu. Ini rumah Allah. Anda jangan curiga. Mereka mau tidur, mau apa itu, kita bebaskan pikiran kita. Kalau perlu mereka kita jamu. Ya, kita jamu mereka. Biar mereka tertarik pada Islam. Ternyata Islam itu indah. Jadi selama ini mindset kita yang salah, kita terima. Ya. Masjid kok buat tidur, itu salah saudara. Silakan, ya. Terus curiga, dia orang baru, orang belum dikenal. Kita liatin terus, jangan-jangan nanti ini. Waduh, itulah kesalahan besar saudara. Anda selalu suudon, seakan Anda yang paling benar saudara. Itu gak benar. Terus terang saya marah saudara. Masjid itu kalau perlu gak perlu pakai dinding-dinding, ya. Tertutup sehingga pakai AC, ya kan. AC pakai kipas angin itu gak perlu. Biar udara segar ini masuk, keluar masuk, enak, nikmat, ya. Kita kembali lagi kepada zaman dulu. Kita harus berbaik hati pada saudara-saudara kita. Mungkin mereka kelelahan, kecapean, mungkin mereka lagi menata hidupnya. Seorang kiai harus bisa membimbing. Kisana, kayaknya kisana lagi ada masalah. Bapak ngelihat. Iya Pak Kiai. Silahkan kisana bersinggah di sini kisana. Sampai nanti kisana punya pekerjaan. Kalau untuk makan dan minum sekedarnya ada kisana di sini. Nah itulah Islam. Ya, Islam itu indah. Maka dia nanti akan tertarik masuk Islam. Jadi nggak tegang menegangkan ya. Ya, itu pesan dari saya. Seandainya Islam itu begitu, di Indonesia semuanya terbuka, maka Islam itu akan indah dan masjid akan ramai dikunjungi oleh orang-orang. Sekarang itu kita perhatikan di mana-mana yang sholat hanya berapa gelintir orang yang jamaah. Karena itu. Jadi kesannya masjid itu seram banget gitu. Ya. Kami minta kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, dan Pak Ajingan supaya mindsetnya sekarang dirubah. Kita harus berbaik sangka kepada mereka. Harus berbuat baik kepada mereka. Aku mohon sekali ya. Oke ya. Ini adalah pejuang masjid yang kedua. Ya. Tolong bagi Anda yang telah mendengarkan ini disebarkan, terutama kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, biar mendengarkan. Supaya masjid itu dibongkar ya. Gak perlu ada dinding-dinding ya. Biar udara segar masuk. Gak perlu pakai AC, gak perlu kipas angin. Ya. Jadi bebas siapapun yang akan tidur di situ. Ini adalah rumah Allah. Rumah Allah. Tidur itu adalah sebagai ibadah juga. Ya. Barangkali dia lagi menata hidupnya, lagi pusing, lagi stres apa-apa, kiai seharusnya membimbing itu. Jangan dikecam. Kamu tidur di masjid macam-macam lah. Ya. Itu ya. Sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Indonesia. Matur nuwun.